Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya Ustadz Edi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kitab Hidayatus Sibyan, yang mana menjelaskan tentang bab menerangkan tentang mim dan nun yang ditasdid serta mim mati. Sebelum kita bahas kitab Hidayatus Sibyan ini, alangkah baiknya kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Oke, langsung kita lanjut ke pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hukmil mimi wan nunil musyaddataini wal mimis sakinati. Yang artinya bab menerangkan tentang mim dan nun yang ditasdid serta mim mati. Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma shuddida. Apabila ada mim dan nun bertasdid, maka hukum bacaannya gunnah. Maksudnya mim dan nun bertasdid harus dibaca mendengung sepanjang satu alif atau dua harokat ya. Contohnya seperti di bawah ini. Contoh pertama, inna, itu dinamakan bacaan gunnah ya, nun yang bertasdid ini. Yang contoh yang kedua, summa, harus sambil dengung summa. Terus contoh yang ketiga, anna. Contoh yang keempat, amma. Contoh yang kelima, mimma. Wal mimu antaskun ladal batu tafa nahu tasim billahi talqas syarafa. Adapun hukum mim sukun terdiri dari 3 hukum, antara lain 1. Ikhfa safawi, yaitu ikhfa safawi ini maksudnya samar di bibir ya. Ikhfa artinya samar, safawi di bibir. Ketika ada mim sukun bertemu dengan ba, maksudnya ikhfa safawi. Ketika ada mim mati bertemu dengan ba, itu dinamakan ikhfa safawi, adalah mim mati yang dibaca samar pada bibir. Jadi mim mati dibaca samar pada bibir. Mengingat mim adalah huruf yang keluar dari bibir, seperti contoh lafaz ini di bawah ini, i'tasim billah, i'tasim billah. Jadi gak boleh dibaca i'tasim billah, harus di samar serta di bibir, i'tasim billah. Contoh yang kedua, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum bimajnun. Contoh yang ketiga, tarmihim bihijaratin. Jadi dinamakan ikhfa safawi ya, ketika ada mim mati bertemu dengan ba. Wa dhimma al-gunnati inda misliha wadhhir lada bakil hurufi kulliha. Yang kedua, hukumnya mim mati dinamakan idgham ma'al gunnah, ketika mim sukun bertemu dengan mim. Jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan mim, ketika ada mim sukun bertemu dengan mim, itu dinamakan idgham ma'al gunnah. Ini seperti contoh lafaz ini, walakum ma kasab. Artinya idgham itu memasukkan suaranya mim mati ini sama al gunnah disertai dengung. Jadi idgham ma'al gunnah itu memasukkan suaranya mim mati disertai dengan dengung. Walakum ma kasabtum amman hadal. Ini yang contoh yang kedua, amman hadal ladzi. Contoh yang ketiga, kam min fi'atin, kam min fi'atin. Yang ketiga, hukumnya mim mati itu dinamakan idhar safawi, ketika mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hijaiyah semua ya, kecuali mim dan ba, itu dinamakan idhar safawi ya. Seperti contoh di bawah ini mim mati bertemu dengan ya, ini seperti contoh lafaz ini, hum yukinuna, hum yukin. Idhar itu artinya jelas ya, safawi di bibir, berarti jelasnya di bibir. Hum yukinuna alaihim ghairil maghdub. Contoh yang ketiga, alaihim waladhdallin. Jadi gak boleh didengungkan ya, harus jelas alaihim waladhdallin.
Contoh yang keempat, in kuntum ta'lamun. Contoh yang kelima, walahum ajrun. Wahris alal idhari indal fa'i wal wawi wahdar da'iyal ikhfa'i. Apabila ada mim sukun bertemu dengan fa dan waw, maka harus benar-benar dibaca idhar dan jangan sekali-kali dibaca ikhfa. Seperti contoh di bawah ini ya. Ketika ada mim sukun bertemu dengan fa dan waw, maka harus benar-benar dibaca idhar dan jangan sekali-kali dibaca ikhfa. Seperti contoh hum fiha, jadi harus jelas. Hum fiha khalidun alaihim waladhdallin. Jadi gak boleh hum fi, gak boleh, harus jelas hum fiha khalidun alaihim waladhdallin. Jadi ketika ada mim mati bertemu dengan fa itu harus jelas, harus dibaca idhar ya, atau mim mati bertemu dengan waw harus dibaca idhar juga. Maka sebagian bahan pendalaman dari pelajaran di atas kami buatkan contoh dan tabel berikut ini. Ini pertama, nun dan mim bertasdid dinamakan gunnah. Seperti lafadz ini contohnya, in summa. Jadi nun atau mim bertasdid itu dinamakan gunnah, harus dengung ya. Yang kedua ini mim mati bertemu dengan ba dinamakan ikhfa safawi. Ketika ada mim mati bertemu dengan ba itu dinamakan ikhfa safawi. Ikhfa artinya samar, safawi di bibir ya. Jadi samarnya di bibir. Seperti contoh wa ma hum bimu'minin, wa ma hum bimu'minin. Yang ketiga ini adapun mim sukun bertemu mim atau dua huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya, yaitu yang pertama sukun sedang yang kedua hidup, itu dinamakan idgham misli atau idgham ma'al gunnah atau idgham mislain, sama-sama aja. Maksudnya ini apa kok dinamakan idgham mislain atau idgham ma'al gunnah? Karena mim mati bertemu dengan mim hidup, jadi dinamakan idgham mislain atau idgham ma'al gunnah juga bisa, terserah, ada yang nyebutin gitu juga. Jadi dibacanya idgham itu artinya memasukkan, ma'al gunnah disertai dengung, berarti dibacanya serta dengung ya. Kam min fi'atin, jadi gak boleh kam min fi'atin, gak boleh, harus kam min fi'atin, harus disertai dengan dengung. Contoh yang kedua, mim mati juga bertemu dengan mim ini di bawah ini, walakum ma kasabatum. Yang selanjutnya itu adalah mim sukun bertemu dengan ta. Adapun mim sukun bertemu dengan ta itu dinamakan idhar safawi. Seperti contoh an'amta, ketika ada mim mati bertemu dengan ta itu dinamakan idhar safawi, an'amta. Jadi ini pengertiannya lebih jelas lagi nih, sama dalil-dalilnya dan sama penjelasannya. Ini jadwal mim sukun ya, ini jadwalnya mim sukun. Satu, jadwalnya mim sukun ini dinamakan ikhfa safawi ya, dinamakan ikhfa safawi. Babnya mim sukun ketika bertemu dengan huruf salah satu huruf hijaiyah pertama itu dinamakan ikhfa safawi. Mim sukun ketika bertemu dengan ba dinamakan ikhfa safawi. Seperti contoh ini, contohnya rusuluhum bil bayyinat, terus ini dalilnya ya, wal mimu in taskun ladal ba tuhtafa. Yang kedua dinamakan hukum mim sukun ketika bertemu dengan mim juga itu dinamakan idgham mislain atau idgham mislain atau idgham mutamasilain. Ada yang mengatakan idgham misli, ada yang mengatakan idgham mislain, ada yang mengatakan idgham mutamasilain. Ini seperti contoh minhum man amana, dalilnya ini, dalilnya wadghim ma'al gunnati inda misliha. Yang ketiga ini
Hukumnya mim mati itu dinamakan idhar safawi ketika bertemu dengan mim mati, ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, salah satu huruf hijaiyah, itu dinamakan idhar safawi. Hukumnya yang ketiga ya. Idhar artinya jelas, safawi di bibir, berarti jelasnya itu di bibir ya. Contoh yang pertama yaitu mim mati bertemu dengan ta ini. Ini contohnya. Lam tungdirhum, jadi harus jelas ya. Lam tungdirhum, dua sa, yaitu mim mati ketika bertemu dengan sa. Seperti contoh watilkal amsalu, jadi gak boleh didengungkan, harus jelas. Idhar artinya jelas, safawi di bibir, jadi idhar safawi itu artinya jelas di bibir. Contoh yang ketiga yaitu mim mati bertemu dengan jim. Ini ya, ini mim mati bertemu dengan jim. Amja'alu. Terus yang keempat yaitu mim mati bertemu dengan ha. Seperti contoh ya mahaku, jadi harus jelas ya. Yang kelima mim mati ketika bertemu dengan kha, seperti contoh lafaz wala taqtulu auladakum khasyah, jadi harus jelas ya. Contoh yang keenam yaitu mim mati bertemu dengan dal, seperti contoh wa amdatna. Contoh yang ketujuh yaitu mim mati bertemu dengan dal, harus jelas. Amdzalika. Contoh yang kedelapan mim mati bertemu dengan ro, seperti contoh tamrohun. Ini seperti contoh tamrohun atau tamrohuna. Contoh yang ke-9 yaitu mim mati bertemu dengan za, seperti contoh amzaat, jadi harus jelas ya. Yang contoh yang ke-10 yaitu mim mati bertemu dengan shin, seperti contoh wamsahu. Yang 11 mim mati ketika bertemu dengan shin, seperti contoh amsyajin. Contoh yang ke-12 yaitu mim mati bertemu dengan shad, seperti contoh kuntum shadikina. Contoh yang ke-13 yaitu mim mati bertemu dengan dot, seperti contoh la amliku lakum darra, jadi harus jelas ya. Dalilnya ini di samping ini, wat irlada bakil hurufi kulliha wahris alal idari indal fa'i wal wawi wahdar da'iyal ikhfa'i. Lanjut ke belakang ini. Contoh yang ke-14 yaitu mim mati bertemu dengan to, seperti contoh wa amtorna. 15 do, ketika mim mati bertemu dengan do, seperti contoh fa innahum zalimun. Yang ke-16 ketika mim mati bertemu dengan ain ya, contohnya ya. Minhum an, jadi harus jelas ya bacaannya. Idhar safawi, idhar itu harus jelas, safawi di bibir, berarti jelasnya di bibir gitu. Nomor 17, contoh yang 17 yaitu mim mati bertemu dengan goin, seperti contoh fahum ghafiluna. Contoh yang nomor 18 yaitu mim mati bertemu dengan fa, wahum fasiquna. Contoh yang nomor 19 yaitu mim mati bertemu dengan qaf, fi anfusihim qawla. Contoh yang ke-20 mim mati bertemu dengan kaf, seperti contoh minhum kullabananin. Contoh yang ke-21 yaitu mim mati bertemu dengan lam, innama numli. Contoh yang ke-22 mim mati bertemu dengan nun,
yamna'uka. Jadi harus jelas. Contoh ke-23 yaitu mim mati bertemu dengan waw. Antum wa aba'ukum, antum wa aba'ukum. Jadi harus jelas ya. Contoh yang ke-24 yaitu mim mati bertemu dengan ha. Yamhaduna, yamhaduna. Contoh yang ke-25 yaitu mim mati bertemu dengan hamzah. Lakum inni, lakum inni. Contoh yang ke-26 mim mati bertemu dengan ya. Seperti contoh malam ya'ti, malam ya'ti. Jadi harus jelas ya teman-teman. Idhar artinya jelas, safawi di bibir berarti jelasnya di bibir. Ya udah, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya juga. Jangan lupa kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian like dan subscribe channel saya dan share juga agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, dan agar juga mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Akhirul kalam, wabillahi wal taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.